Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas sahabat Smanifa News TV dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kali ini saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Barlius MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi nggak pakai wilayah Pak ya? Maaf ya Pak. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kenalkan Pak, nama saya Revi Mitania, saya guru bahasa Indonesia di sini Pak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak. Berarti dari Harau tadi ya Pak ya? Ya. Dari Harau tadi pagi juga sudah dari sini kan? Iya, berarti dari ke Harau dulu ada acara nanti Pak ya? SMA Negeri 2 Harau Boarding School ya. Oke. Gimana tadi Pak di perjalanan Pak? Ya, alhamdulillah aman-aman saya. Aman ya Pak ya, nggak hujan ya Pak ya? Enggak. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja mungkin tema kita kali ini berhubungan dengan perkembangan sekolah, terutama di bidang ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Ampe Angke Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak dan meminta saran dan arahan Bapak. Yang pertama berkenaan dengan perkembangan yang ada di SMA Negeri 1 Ampe Angke ini, khususnya di bidang ekstrakurikuler. Contohnya tadi ada tahfiz dan jurnalistik tadi Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan kegiatan tersebut? Lalu apa harapan Bapak terhadap kegiatan tadi Pak? Ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah 20 orang ya. Hafiz Al-Quran. Ini tahap kelompok yang kedua di SMA Negeri 1 Ampe Angke ya. Juga launching majalah Kabar Semalam yang sudah terdaftar di LIPI dan sudah punya ISSN dan saya menyampaikan apresiasi penghargaan kepada guru tahfiz ya, kemudian di bawah binaan kepala sekolah dan semuanya, dan pekerjaan menghafizkan siswa 20 orang itu bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan satu orang, tetapi adalah collective action dari semua pemangku kepentingan di sekolah ya, di bawah pimpinan kepala sekolah. Tentu juga didukung oleh guru-guru dan utamanya adalah guru tahfiz. Orang tua juga tentu mendukung anak-anak untuk rajin menghafal Al-Quran. Jadi ini memang kebijakan kita secara Sumatera Barat, yaitu semua sekolah di Sumatera Barat, terutama yang sekolah yang siswanya mayoritas Muslim, ini kita himbau untuk melaksanakan program tahfiz Al-Quran. Ya, anak-anaknya mulai dari 1 juz, 2 juz, dan sekolah-sekolah yang mempunyai program tahfiz Al-Quran itu akan wisuda anaknya. Jadi tandanya dia punya program, ada wisudanya. Karena untuk wisuda itu tidak mungkin 1 orang 2 orang. Kalau hanya ada 2 orang yang hafiz Al-Quran di satu sekolah, namanya tidak terprogram. Mungkin dia itu belajar di rumah atau belajar di rumah tahfiz ya. Jadi kalau ada 20 orang yang wisuda tahfiz, ini maknanya di sini ada suatu kegiatan program di sekolah itu wisuda tahfiz. Jadi apalagi sekolah ini mulai boarding ya. Nah, jadi itu adalah satu potensi yang luar biasa. Karena dengan boarding itu segala hal untuk pembinaan karakter anak bisa dilakukan. Beda dengan reguler biasa, setelah pulang tidak terkontrol lagi. Tapi kalau boarding ya berasrama 24 jam bisa kita kontrol anak itu. Mau apa pendidikan yang diberikan kepada anak, mau mengontrol salat berjamaah ya, hafalat Al-Quran itu bisa kita lakukan. Makanya Pak Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur sangat mendorong ini dilaksanakan boarding ini. Kita mulai ini ada undangan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sedang mengagendakan ya untuk datang ke sekolah ini karena Pak Gubernur juga sibuk sekali dan beliau menyampaikan kepada saya untuk diagendakan datang ke SMA Ampe Angke tentang rencana boarding ini. Nah, jadi Pak Gubernur punya perhatian
punya apresiasi serius ya terhadap inisiatif dari sekolah bersama komite sekolah, bersama semua pemangku kepentingan sekolah untuk menjadikan semua PNG ini boarding. Kita mulai mungkin beberapa kelas ya, kelas 3 atau apa. Jadi saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap program Tahfiz Al-Quran. Dan saya sebagai kepala dinas, sesibuk-sibuk apapun itu saya akan mengutamakan datang untuk undangan wisuda tahfiz. Ini sebagai bentuk apresiasi dari saya sebagai kepala dinas kepada anak-anak yang sudah bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita memberikan apresiasi dengan menyemangati ya. Jadi kedepannya tadi kan orang tuanya tidak diundang ya. Kedepannya kita mengharapkan itu orang tua diundang. Karena anak yang hafiz Al-Quran itu diberikan suatu penghargaan di akhirat oleh Allah, itu bisa membawa 10 anggota keluarga terdekat yang harusnya masuk neraka, bisa mereka bawa masuk surga. Luar biasanya. Jadi kalau ada satu anak di rumah yang rajin menghafal Al-Quran, orang tua harus semangati. Itu adalah potensi luar biasa ya. Tidak semua anak yang sungguh-sungguh ya. Tapi dengan adanya satu orang anak di dalam keluarga yang hafiz Al-Quran, yang rajin menghafal Al-Quran, kita mengharapkan masyarakat, orang tua itu memberikan semangat yang luar biasa. Kemudian majalah tadi kan, majalah Kabar Semalam yang sudah punya International Standard Serial Number dari LIPI. Itu tidak mudah juga mendapatkan ISSN itu. Karena LIPI akan menilai ya beberapa terbitan, bagaimana isinya, bagaimana kaitannya dengan kontennya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena LIPI wilayahnya wilayah itu. Jadi saya menyampaikan apresiasi juga ini kepada pengelolanya yang bersungguh-sungguh ya membuat majalah ini. Kabarnya terbitnya 2 kali setahun ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk pengembangan literasi kita. Karena kita secara internasional lemah dari segi literasi, kita pandainya ngomong, tapi menulis itu bermasalah kita. Nah, orang Minangkabau ini pandai ngomong luar biasa ya, berkilik-kilik lidah itu, bersilat-silat lidah, tapi ketika menulis kita bermasalah. Jadi ini harus kita tutup kelemahan kita ini dengan mengembangkan literasi. Itu salah satu kegiatannya adalah membuat majalah yang sendiri. Iya. Ya. Gitu Pak ya. Ya Pak, tadi saya ada mendengar sambutan dari Bapak, ada salah satu yang saya kutip yang memang saya sangat suka sekali, bahwasanya anak yang hafiz Al-Quran dia akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya, ya Pak ya. Jadi memang adalah suatu anugerah bagi orang tua, khususnya bagi kami di sekolah ada anak tahfiz, sehingga anak tahfiz ini akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya Pak. Anak tahfiz ini kan kelas fase E nih sekarang Pak, di era kurikulum merdeka. Kalau di asrama ini kan anak sangat dibatasi dengan gadget, dengan HP, sehingga kalau kurikulum merdeka itu kan ada potensinya di bidang IT. Nah itu menurut Bapak bagaimanakah cara kami agar anak-anak ini fokus dengan hafalannya, tapi dia nggak ketinggalan dengan mencari informasi di dunia maya tadi Pak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Jadi ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak ya. Jadi sikap mental positif ya. Karena kita sebagai negara berkembang memang ada permasalahan tentang culture latch, ketertinggalan kebudayaan. Kemudian fisik kita sudah jauh maju, kita punya handphone, bahkan kalau dihitung handphone orang Indonesia melebihi jumlah penduduk. Jumlah penduduk 270 juta. Itu sudah dihitung bayi yang kemarin lahir ya. Tapi jumlah smartphone, jumlah handphone itu lebih 300 juta. Jadi ada satu orang Indonesia yang mempunyai lebih dari satu handphone. Jadi penggunaannya juga sangat miris kita, karena kita secara statistik itu termasuk negara yang pengguna konten pornografi, termasuk negara yang terbanyak di dunia. Jadi kita harus kita sadari ini masalah besar ya. Jadi anak-anak muda kita
itu banyak yang bukan anak muda, orang tua juga mungkin ya, yang membuka situs-situs terlarang itu, pornografi itu. Dan padahal itu bisa merusak jaringan otak di pusat otak di sini. Kalau itu sudah kena, maka yang lain itu tidak menarik lagi. Maka dalam hal ini kita harus mengawasi anak-anak pakai gadget. Kalau di asrama biasanya tidak dibolehkan. Iya, memang tidak dibolehkan. Tetapi harus disediakan suatu ruang, mungkin komputer yang bisa akses internet dan mereka mencari-cari informasi di situ, boleh. Tapi itu terkontrol oleh guru, ya, guru dikontrol. Dan insya Allah anak-anak yang hafiz Al-Quran ini mereka dijaga oleh malaikat. Ya, jadi mereka itu orang tua jangan khawatir, anak yang sudah hafiz Al-Quran mereka itu dijaga, diawasi oleh malaikat kiri kanan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Makanya saya sudah coba dulu ketika kepala SMA 1 Padang, anak-anak itu kan hafiz Al-Quran juga itu, sudah seperti ini ya, sudah membudaya itu 1 kali setahun wisudanya, itu ratusan malah di sana karena sudah membudaya. Anak-anak itu ketika kuliah di ITB, kuliah di UI, bahkan ke Jerman juga, itu orang tuanya tidak khawatir. Kenapa? Karena anaknya hafiz Al-Quran. Anaknya sudah punya konsep diri bagus, sudah punya daya pengelola diri, sudah bisa mengontrol dirinya. Jadi pengaruh-pengaruh luar itu, insya Allah itu bisa mereka bendung. Jadi termasuk di asrama ini, kalau dibudayakan hafiz Al-Quran, mereka akan tidak tertarik membuka-buka konten pornografi. Karena ketika membuka konten pornografi, maka hafalan ayat itu hilang. Ya. Imam Bukhari saja dalam riwayatnya, ketika melihat betis wanita, itu sekian ayat hilang dalam ingatannya. Apalagi kalau menonton konten pornografi. Jadi ini hafiz Al-Quran ini bisa ya membendung derasnya pornografi, porno aksi, kemudian narkoba, tawuran, ya, pergaulan bebas, LGBT segala macam. Itu kan penyakit masa kini. LGBT, program bebas, narkoba, pornografi, itu penyakit kontemporer sekarang. Ini harus dibendung. Caranya kita kembali kepada basic agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagi anak-anak, biasakan membaca Al-Quran. Kemudian kita juga himbau kepada orang tua untuk mengawasi anaknya menggunakan gadget ini. Jangan sembarang belikan saja. Ini kacau, ketertinggalan kebudayaan. Gadgetnya sudah bagus, cara menggunanya tidak tahu. Tidak bijak ya, Pak. Tidak bijak. Di pihak lain mungkin motor dibelikan tapi penggunaan motor tidak karuan. Untuk apa? Sehingga dia terlambat juga sekolah. Nah, jadi ini ketertinggalan kebudayaan artinya. Kebudayaan fisiknya sudah maju, tetapi kebudayaan mentalnya tertinggal, terkebelakang. Apa itu kebudayaan mental? Kebudayaan cara menggunakan teknologi. Itu kebudayaan mental. Nah, jadi dalam hal ini dengan program tahfiz Al-Quran itu semua masalah-masalah kekinian berbangsa dan bernegara, masalah generasi muda, ya, pornografi, pornografi, narkoba, program bebas, segala macam itu insya Allah bisa ya, terkikis, ya, bisa jauh dari anak muda kita karena mereka sudah difilter dengan suatu sekat, yaitu mereka itu dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu insya Allah dekat dengan kebaikan, jauh dari mara bahaya, jauh dari godaan-godaan duniawi. Ya, jadi ini yang mau kita kembangkan di Sumatera Barat. Bukan hanya di SMA Ambiangke, tapi semuanya. Saya tadi juga wisuda di wisuda menyampaikan sambutan ya. Wisudanya sudah selesai di SMA Negeri 2 Harau ya, SMA N2 Harau. Ini 60 orang tadi, 63 orang ya. Jadi ada yang 6 juz juga. Jadi karena mereka sudah boarding dari awal ya. Jadi yang saya sampaikan seperti itu juga. Kepada orang tuanya, kebetulan orang tuanya hadir, orang tua harus bersyukur, berterima kasih. Ada anak-anak yang potensial menghafal Al-Quran. Ya, jadi orang tua tinggal menyemangati, memberikan apresiasi dan reward. Ya. Hadiah-hadiah yang menyemangati itu anak-anak ini untuk makin bersemangat menghafal Al-Quran itu. Ya, memang kalau untuk anak-anak itu bukan hanya saja anak-anak, bahkan bagi diri kita sendiri aja, intinya benteng itu memang harus dari benteng agama untuk membentengi diri ya Pak ya, Al-Quran dan hadis sebagai pegangan kita. Kita bersyukur sebagai suatu bangsa,
sebagai suatu manusia yang sejak lahir kita sudah punya agama. Iya. Sudah punya agama. Bayangkan orang lain yang terlahir tidak beragama di barat sana. Iya. Mereka mencari-cari agama. Iya. Seperti tahun 70-an ada penyanyi yang sangat terkenal di Inggris, yaitu Chet Stephen itu namanya. Penyanyi yang sangat terkenal, hidupnya glamour. Dia bisa tidur di Paris malam hari dan paginya sudah tiba di Singapura. Ya. Dia punya pesawat jet pribadi dan kehidupan apa yang dia punya bisa, apapun, ya. Tetapi dia mengalami kekosongan batin, kekosongan batin. Maka walaupun dia terlahir dari agama Nasrani, tapi dia mengalami kekosongan batin. Lalu dia pergi ke dunia timur mencari agama, ya, rohani di India ketika itu. Tapi dia juga kurang pas, ya, dengan karena ada biksu yang membelakangi duniawi di sana. Nah, kemudian dia pergi ke agamanya awal juga dia kurang pas, ya. Dia kembali ke Inggris. Ketika itu ada pameran Islam di sana, ya, dan dipamerkan yaitu buku-buku Islam, dan dia membaca suatu tafsir berbahasa Inggris, ya. Akhirnya dia dalam riwayat hidupnya mengatakan, saya malu sendiri, gitu. Sebab apa yang saya cari semuanya ada dalam Al-Quran, ya. Maka kemudian dia persiapkan diri, kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat dan dia itu malam. Sampai sekarang dia sangat terkenal, yang namanya berubah menjadi Yusuf Islam, ya. Dan dia menjadi pendakwah internasional. Hidup glamour sebagai penyanyi dia tinggalkan. Dia kemudian memeluk agama Islam dan menjadi pendakwah internasional. Itu orang mencari Islam. Kita sudah dari kecil ketika lahir sudah dipasangkan agama Islam luar biasa. Ya, tinggal kita menjalankan dan mengisinya. Anak-anak kita juga demikian. Ya. Jadi rugi sekali kalau kita tidak dekat dengan agama Islam. Basic kita ada. Semuanya kalau dikembalikan kepada agama, maka narkoba itu jadi hilang dari muka bumi ini, ya. LGBT itu tidak akan ada bisa hidup, ya. Kemudian pornografi apalagi tidak akan berkembang, ya. Tidak akan ada orang Indonesia yang memahami agama dengan baik membuka-buka pornografi, apalagi kebiasaan LGBT, ya. Kemudian tawuran bagi anak-anak. Betapa hebatnya agama Islam ini. Ini yang mau kita kembangkan. Ya, agama lain kalau dipahami juga seperti itu. Jadi kita yang tahu agama Islam tentunya tentu ini yang perlu dikuatkan gitu. Walaupun saya dulu pernah ketika jadi kepala dinas pendidikan Kota Padang, saya dituding oleh kementerian dan staf ahli menterinya ketika itu menyatakan saya di Kota Padang itu diskriminatif, ya. Kenapa ada jalur masuk siswa ke sekolah itu pakai jalur tahfiz, ya. Di Padang kan berlaku 3 juz bisa memilih SMP ketika itu, kemudian 4 juz bisa memilih SMA mana saja. Itu kebijakan pemerintah daerah dengan memedomani kearifan lokal, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Katanya diskriminatif, sejawab tidak diskriminatif, ini kearifan lokal. Agama lain pun saya minta untuk menghafal, tapi mereka tidak sanggup menghafal kitab sucinya. Cuma yang beragama Islam yang sanggup menghafal kitab sucinya. Tentu apa salahnya kita berikan apresiasi. Iya. Apalagi ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah di Minangkabau, adat Sarak mengatur adat memakai, ya. Nah, itu implementasinya itu masuk sekolah bisa melalui jalur tahfiz, termasuk juga di UNAN, ya, masuk kedokteran 17 juz itu sudah bisa masuk fakultas kedokteran gitu. Itu kan apresiasi karena memang orang-orang yang penghafal Al-Qur'an itu terbukti orang cerdas. Iya. Jadi kita jangan pernah takut dengan tuduhan-tuduhan diskriminatif segala macam. Kita ini dalam implementasi ABS SBK di Minangkabau. Kearifan lokalnya adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu adalah warisan nenek moyang kita, yang kita harus lestarikan, ya, sepanjang kita hidup dan sepanjang negeri ini ada. Gitu. Ya,
berkaitan dengan adat Basani Sarak Basani kita pula tadi Pak. Tadi saya juga mendengar kata sambutan Bapak bahwasanya implementasi kurikulum Merdeka akan didampingi oleh muatan lokal ke Minangkabawan ya Pak ya. Sekarang kan dulu waktu zaman saya masih SMP Pak, jadi kami diberikan sebuah buku, itu bukunya warna kuning, saya masih ingat pengarangnya Zulkarnain. Di situ kami lengkap diberikan di situ. Ada kato, mandaki, mendata, menurun, melereng, sehingga bagaimana kami hormat kepada orang yang lebih tua, bagaimana kami menghargai sesama besar, kepada adik, bahkan kepada orang yang ada di sekitar kami. Nah sekarang itu kan udah mulai memudar dari siswa-siswi, dari anak-anak muda Minangkabau sekarang gitu Pak. Nah dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka dibarengi dengan program pemerintah untuk memasukkan budaya Minangkabau ini ke dalam suatu kurikulum gitu Pak, apakah ini akan bisa mengembalikan citra adat tadi yang udah mulai memudar di kalangan anak muda gitu Pak? Iya, ini dalam rangka membangkit Mataram ya. Orang Minangkabau itu hebat bersilat ya, hebat di Lapau itu kan tempat berdebat itu, kemudian tidur di surau ya. Kemudian dia juga pintar, jadi tali tiga sapilin itu di orang Minangkabau ada itu, intelektual, ulama dan paham tentang adat ya. Jadi ini yang mau kita kembangkan dengan kurikulum muatan lokal yang sedang kita buat ini, dan sudah ada silabusnya, tinggal menunggu pergub yang sedang kita usulkan, dan pergub itu sampai ke Kemendagri itu ratifikasinya ya. Dan mulai semester ini sudah mulai, apakah dia mandiri atau terintegrasi. Kepada kepala sekolah, kepada apa sudah kita lakukan himbauan untuk melaksanakan ini. Jadi kalau ini jalan nanti, maka masalah-masalah yang tadi itu yang saya sebut ya, masalah-masalah kekinian ya, generasi muda itu akan hilang ya. Jadi di adat Minangkabau kita bagus lagi nilai-nilainya itu. Ada mendaki, menurun, melereng, mendata ya. Kalau mendaki dengan orang tua, bagaimana kita komunikasi dengan orang tua. Kalau menurun, bagaimana kita berkomunikasi dan menyayangi orang yang lebih muda. Kalau mendatar dengan sesama besar ya, bagaimana kita komunikasinya, bagaimana kita berinteraksi ya. Kemudian kalau melereng dengan orang yang disekali, pabisan segala macam. Jadi ini harus dipahami generasi muda kita ya. Kemudian dalam adat Minangkabau juga orang Minangkabau itu harus pandai basilik juga ya. Jadi ketika ke rantau itu mereka sudah membekali diri dengan ilmu bela diri ya. Karena dalam falsafah Minangkabau itu ada berbunyi jika bujang pergi ke rantau, mandilah di bawah-bawah, manyawaklah di lia-lia. Tapi kalau diambil orang, dipangko orang pada sawah, dia saknya lentak pasti badan, busuangkan doa ang buyong, tunjukkan tando ang laki-laki, jangan takut tanah kasirah, aso hilang kadua bilang patah tumbuh hilang banganti. Jadi makna jadi luar biasa itu. Kalau kita harus merendah-rendah diri, jangan kita menyinggung orang lain, jangan kita menghambat orang lain, jangan kita memusuhi orang lain ya. Nah, tetapi kalau kita harkat dan martabat kita terganggu, kita harus menunjukkan kita sebagai laki-laki Minangkabau yang tidak takut mati. Gitu. Jadi makanya sebelum pergi merantau itu, anak muda Minangkabau itu diajar bersilat. Ada padepokan silat itu di mana-mana dulu ketika saya muda ya. Ini ada perguruan silat di kampung-kampung itu. Sekarang mau dihidupkan kembali. Anak sekolah kita harus pandai bersilat. Kalau olahraga yang lain silakan, karate, sepak bola, judo ya boleh juga. Tetapi silat jangan ditinggalkan. Karena silat ini tidak pernah mematikan orang. Silat itu hanya melumpuhkan orang. Ketika orang tidak melawan lagi, mereka sudah tidak melawan, sudah ampun kepada kita, ya kita tinggalkan. Nah, nanti dia akan tobat sendiri gitu. Jadi banyak makna-makna kearifan di Minangkabau itu yang mau kita kembangkan. Dan ini kalau digali ya di sekolah, ini luar biasa. Itu makna dari muatan lokal ke Minangkabauan itu. Ada filosofinya, ada sumbang dobale ya, ada nanampe segala macam ya. Lihatlah dalam persembahan adat di Minangkabau, mau makan saja musyawarahnya luar biasa. Jadi rundi-rundikan dulu. Tidak ada orang Minangkabau ternyata nasi kita makan langsung, dah.
tapi ada perundingan. Mau tegak meninggalkan ruangan juga ada perundingan. Itu nilai-nilai luar biasa itu dari pendahulu kita yang harus kita wariskan ya. Iya. Jadi ini yang perlu dikembangkan di sekolah-sekolah kita di Sumatera Barat ini. Iya, iya Pak ya. Berarti ini juga nanti jika itu dikembangkan maka akan terjadilah anak yang pintar, cerdas dan berkarakter, Iya. Pak ya. Tentunya mengedepankan karakter bagaimana sopan dan santun, salam dan sapa gitu ya Pak Itu ya. yang dicontohkan oleh nenek moyang kita itu dulu ya. Dan dalam sejarah itu orang Minangkabau itu lebih dari separuh itu sebagai pendiri bangsa ini. Iya, betul. Apakah itu dalam pergerakan nasional, apakah itu dalam pejuang-pejuang sebelum abad ke-20 ya. Proklamasi kemerdekaan satu orang Minangkabau, Muhammad Atta ya. Perdana Menteri pertama setelah Indonesia merdeka, Sultan Syahrir juga orang Minangkabau ya. Presiden RI ketika RI bergabung dengan RIS juga orang Minangkabau, Mr. Asaat. Ketika pemerintah Republik Indonesia ini vakum, presiden dan wakil presiden ditangkap, kemudian ibu kotanya diduduki 19 Desember 48, yang melanjutkan pemerintahan mulai 19 Desember 48 sampai 13 Juli 49, sama berapa hari itu, 200 hari lebih, itu adalah orang Minangkabau, di Minangkabau. Yaitu idenya di Bukit Tinggi, kemudian dibentuk di Halaban dengan kabinet yang lengkap ya. Kemudian pemerintah itu pemerintahan hutan, bergerak dari hutan ke hutan ya, di bawah pimpinan Safruddin Prawira Negara yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jadi sumbangsih Minangkabau ini Sumatera Barat terhadap nasional jangan diragukan. Kita adalah pembangun bangsa, nenek moyang kita adalah pendiri bangsa ini bersama tokoh-tokoh di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di macam-macam itu. Ya, kita mau membangkitkan terhadap dengan menjadikan orang Minangkabau ini menjadi tokoh di pentas nasional. Dulu tahun 70-an di Jakarta itu dari 10 khatib Jumat di Jakarta, di masjid-masjid Jakarta, 9-nya orang Minangkabau jadi khatib. 1 orang luar. Jadi sekarang kebalik ya. Susah mencari yang 1 orang itu. Jadi ini yang mau kita bangkitkan sehingga orang Minangkabau kerantau itu dia pemahaman agamanya luas. Maka belajar dulu di surau-surau. Kalau sekarang tentu di sekolah dengan adanya boarding school, dengan adanya penguatan pendidikan karakter berdasarkan agama Islam. Ya, bisa roisnya, bisa pengajian-pengajian, bisa pendalaman Al-Quran. Setelah dihafal Al-Quran itu, hafiz Al-Quran itu dipahami, ya, dia pahami. Jadi akan lahir kader-kader ulama yang luar biasa, yang hebat dari Minangkabau, sekelas Hamka, sekelas juga Salim, Natsir ya, Al-Minangkabawi ya, yang menjadi imam di Masjidil Haram itu, yang gurunya Hasyim Ansari dan pendiri Hasyim Ansari NU dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, gurunya dari semua ulama di Indonesia ini. Nah ini mau kita bangkitkan. Mau bicara tentang agama, orang Minangkabau tokohnya. Kemudian mau bicara tentang tokoh-tokoh nasional di Minangkabau. Mau bicara apa? Ada dari sehingga dulu orang Minangkabau ini ya dikenal dengan industri otak. Ya, kita memang sumber daya alam kita kurang, tetapi pikiran kita berkembang. Ini dibuktikan oleh sejarah ini, bukan kita statement tanpa dasar, tetapi dibuktikan oleh baca sejarah itu, ketemu itu Muhammad Nasir, Tan Malaka, Muhammad Atta, Nasir Sultan Pamunca, yang di PI yang berdiri di negeri Belanda itu, di bawah pimpinan Hatta, itu orang Minangkabau. Sultan Syahrir, kemudian Nasir Sultan Pamunca, Muhammad Atta, Minangkabau. Ya, jadi ini yang mau kita bangkit, orang Minangkabau yang berprestasi di pentas nasional, kalau sekarang bisa jadi pemimpin, bisa menjadi tokoh ilmuwan segala macam ya. Dan profesor kita di Sumatera Barat ini banyak ya, banyak sekali. Nah, ini yang mau kita kembangkan, yang menjadikan Sumatera Barat ini bangkit yang berbasis keagamaan. Iya Pak. Baik Pak.
terkait masih dengan perkembangan sekolah nih Pak. Kalau tadi kan kita bahas siswa tuh Pak. Sekarang kan kita Indonesia lah khususnya memasuki era 4.0, 4.0. Beda dengan Malaysia dan Jepang itu mereka udah 5.0 ya Pak ya. Jadi yang 4.0 ini kan berkaitan dengan masih dunia industri yang berhubungan dengan IT. Nah ini bagaimana menurut pendapat Bapak untuk pegangan bagi kami dulu sebelum kami kasih ke siswa nih, tentu kaminya yang dibentengi dulu, guru dan tenaga pendidikan yang dibentengi dulu. Apa kiat-kiat program supaya kami nggak ketinggalan dengan dunia IT ini Pak? Ya jelas kita sekolah kita harus punya akses internet ya. Jadi internet itu suatu keniscayaan. Tidak boleh kita anti kepada teknologi, tidak boleh. Ya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Dunia telekomunikasi, informasi, TI, ya kita ikuti. Artinya kita tidak ketinggalan. Di sekolah juga seperti itu. Karena ada anak-anak kita yang berbakat IT ini, nanti dia bisa akan hidup dengan IT ini. Ya. Jadi di sekolah harus fasilitasi hal seperti itu. Guru-guru harus melek IT. Jangan guru tidak bisa berkembang. Walaupun besok akan pensiun, guru itu juga harus belajar ya, semampu kita. Apalagi guru-guru yang masih muda seperti Revi ini, ya, tentu lebih gregetnya untuk belajar IT lebih tinggi lagi. Karena IT itu bisa dipelajari mandiri, ya. Sekarang kan ada sekolah belajar komputer, kursus komputer tidak ada lagi kan. Semua orang sudah bisa belajar mandiri. Anak-anak kita yang muda-muda, kita kasih handphone canggih, 1 jam dia kuasai dah. Tidak perlu belajar dengan siapanya. Termasuk juga guru-guru demi kita harapkan juga mengikuti perkembangan teknologi, termasuk alat-alatnya. Itu makanya saya sampaikan guru sertifikasi 25% itu digunakan untuk pengembangan profesi. Jangan uang sertifikasi itu semuanya untuk belanja modal, misal untuk memperbaharui mobil, ya, kemudian beli rumah kos, membuat usaha, ya juga silakan. Tapi 25% harus untuk pengembangan profesi, pengembangan diri. Nah, sehingga ada korelasi uang sertifikasi itu dengan peningkatan profesionalisme pendidik. Nah, jadi kalau ini dilakukan, laptopnya sudah usang, ganti yang baru. Memang laptop ini tidak bisa seumur hidup itu. Termasuk juga handphone kos, dia datang sendiri ke sekolah, hadir sendiri dengan membawa suatu peralatan sendiri ya, alat bantu pembelajaran, kemudian media yang sudah disiapkan. Sehingga siswa itu menunggu guru di sekolah itu memang menunggu guru yang profesional. Bukan guru yang kemarin itu juga, sekarang itu juga yang medianya ditampilkan itu. Jadi sertifikasi itu dibuat oleh pemerintah di program itu untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi bidang IT, bidang apa, segala macam ya. Nah, paket-paket oleh guru, jangan minta-minta juga lagi sama guru honor ya. Guru sertifikasi punya uang lebih ya, penghasilan. Numpang untuk internet kayak apa paket kepada guru honor, tidak boleh ya. Guru honor itu berapalah penghasilannya. Jadi ini yang juga menjadi bahagian dari program kita di Dinas Pendidikan Sumatera Barat, yaitu mensinkronisasikan antara tunjangan sertifikasi dengan peningkatan profesionalisme guru. Iya Pak. Ya Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak sebelum kita tutup nih Pak. Apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Ampe Angke ke depan ya Pak? SMA Ampe Angke potensial ya kalau kita kita analisis ya kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang ya. Kekuatannya punya. Ini dari segi areal ini cukup luas ini. Ini termasuk sekolah yang terluas di Kabupaten Agam ini. Ya, artinya masih banyak yang bisa kita bangun seperti bangun asrama, kemudian pengembangan, ya, ruang belajar segala macam. Ya. Ini potensial menjadi sekolah besar dan dia sudah terakreditasi ya. Kemudian segala prestasi-prestasi di sini cukup banyak. Sekolah sehat, sekolah adiwiyata. Ya, kalau kurikulum mereka baru kita melaksanakan sekarang Merdeka Belajar ya. Jadi ke depan mau kita kembangkan. Saya kemarin itu didatangi oleh orang tua minta anaknya nanti ketika tamat SMP itu masuk sekolah di pasar. Sekolah di pasar. Itu masih silah bagi orang agama.
Saya jawab, di pasar itu nggak boleh sekolah. Di pasar itu jualan. Maksudnya di pasar itu di Kota Bukit Tinggi. Iya. Ada SMA 1, Udah pameo SMA itu, 2, Pak. SMA 3. Minta sekolah di pasar. Di pasar kok sekolah di pasar. Sekolah itu nggak di pasar, tapi di sekolahan gitu. Nah, dia tinggalnya di sekitaran SMA Ampe Angke ini. Kalau zonasinya ke sini. Katanya SMA Ampe Angke itu tidak berkualitas. Saya katakan, kata siapa tak berkualitas? Sekolah itu sekolah bagus, ya sekolah itu akreditasinya bagus, Iya, lulusannya sendiri, tinggi, ya masuk 20 besar sekolah UN UTBK, ya jadi kata siapa tidak berkualitas. Sekian profesor. Makanya Iya, saya udah sekian katakan profesor. jangan berpikir jenderal ya, Pak. jangan berpikir di mana-mana. Dia salah satu sudah bervariasi juga sekarang itu karena zonasi kan. Dulu kan anak-anak pintar masuk sekarang dulu ke sana. Sekarang enggak. Kalau kita teli satu persatu, enggak semuanya anak pintar, anak yang berprestasi juga sudah bercampur. Ya. Karena zonasi itu mendekatkan anak dengan sekolahnya. Jangan berpusing-pusing lah Bu. Saya bilang kepada ibunya ya. Sekolah dekat SMA Ampe Angke, kemudian anak diantar ke pasar sekolahnya, resiko di perjalanan, biayanya, kalau terlambat nanti gimana, ya dia harus olahraga sore, kalau hari hujan, kalau dia pakai motor bisa terjatuh, ya kemudian diangkut, kalau angkotnya tabrakan gimana, itu banyak resiko-resikonya itu. Kita sekarang pemerintah mendekatkan tempat tinggal anak dengan sekolah. Di sekolah saja, di sekolah yang terdekat. SMA Ampe Angke itu bukan sekolah sembarangan, ya. Jadi membalikkan image dari masyarakat itu butuh perjuangan. Nah, akhirnya orang tuanya ya lah Pak, terima kasih Pak, rupanya SMA Ampe Angke hebat ya, hebat Bu. jadi Pak Kapsek mungkin perlu juga dipasang baliho-baliho di luar itu ya, apa prestasi-prestasi kita, ya kita masuk 20 besar sekolah UTBK se-Sumatera Barat. Berapa? 240 lebih SMA se-Sumatera Barat ini, 240 lebih ya, kita masuk 20 besar. 20 besar, kan hebat itu. SMA yang tadi saya kunjungi nggak masuk dia, walaupun dia boarding. Nah, cuma usianya kan baru berapa tahun, usia dulu 13 ya. tahun. Jadi tidak sembarangan di sekolah ya. Jadi akhirnya ya, orang seperti itu kita kuliahi ya, kita juga nak menyalahkan dia karena nggak tahu. Nah, jadi Pak Kapsek, Pak Komite, prestasi-prestasi sekolah kita itu kita buat billboard apa di luar, nah, sehingga orang tahu SMA Ampe Angke ini sekolah hebat ya. Karena prestasi itu tidak dibaca orang sebagian ya. Jadi itu harapan saya, kita ingin maju bersama se-Sumatera Barat ya. Artinya sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat ini menjadi sekolah maju. Itu harapan Pak Gubernur, sehingga beliau bisa menegakkan kepala, itu istilahnya, di antara kepala-kepala daerah gubernur se-Indonesia, bahwa kita Sumatera Barat pendidikannya luar biasa, berprestasi. Itu harapan gubernur. Sebentar ini beliau sampaikan kepada saya, tolong tingkatkan prestasi pendidikan Sumatera Barat, sehingga saya bisa menegakkan kepala di antara orang-orang se-Indonesia, mungkin juga kepala daerah se-Indonesia. Jadi itu harapan, makanya semua stakeholder sekolah itu mari kita kerjasama, mari kita berorientasi kepada mutu. Kemarin itu yang diterima perguruan tinggi berapa persen Pak? 90%, luar biasa. Sekolah lain tidak nyampe seperti itu. Alumni kita di UI, di ITB, ada yang masuk sudah jenderal ya, ada yang sudah profesor banyak. Walaupun sekolah kita baru berdiri, baru melahirkan tahun 84 ya, lulusannya 84. Itu masih muda itu. Bayangkan sekolah lain yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan, sebelum abad ke-20, abad ke-19, ada sekolah kita yang berdiri sebelum abad ke-19, tahun 18 sekian. Tapi tidak seberprestasi sekolah ini, kan prestasi luar biasa. Jadi ini dipertahankan, kebanggaan kita, ke depannya lebih maju. Jangan puas dengan prestasi 20 besar se-Sumatera Barat. Ke depan harus kita targetkan menjadi 15 besar, 10 besar. Ya Pak ya? Jadi kita harus bekerja keras, tidak puas dengan prestasi itu. Itulah
bedanya orang pendidikan dengan orang non pendidikan. Tidak puas dengan prestasi, ya. Nah, kalau kita sudah puas dengan prestasi yang ada, kita jalan tempat lagi. Nah, tiduran aja lagi. Tapi kalau kita belum puas, kita akan kerja keras, gitu. Terima kasih Pak. Ya. Senang sekali bisa langsung bercakap-cakap dengan Pak. Banyak informasi yang kami terima dan juga banyak semangat yang kita terima ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan dan apa yang sudah menjadi canangan pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya di SMA Negeri 1 Mandage Pak. Mudah-mudahan amin. Amin ya Pak. Baik Pak, saya Revi Mitaniasa pamit undur diri. Untuk sahabat Smanifa News TV, kesimpulannya adalah jika kita mau berusaha, selalu ada jalan untuk terbuka yang lebar, karena enggak satu jalan menuju Ka'bah lah ya Pak ya, janganlah Roma, enggak satu jalan menuju Ka'bah. Gitu ya Pak. Baik, saya undur diri, saya Revi Mitania pamit dari Ruang Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.